Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Fana Putri dengan NPM 1918031029 dari Prodi Farmasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang praktikum farmakognosi yang akan saya lakukan, yaitu dengan topik hak sel. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu hak sel. Nah, jadi hak sel itu adalah simplisia yang dalam bentuk rajangan, irisan, fragmen, ataupun dalam bentuk utuh yang biasanya didapat dalam ramuan. Nah, perlu ditekankan bahwa hak sel itu adalah simplisia yang bukan berbentuk serbuk. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai percobaannya. Jadi sebelumnya saya sudah membuat hak sel dari beberapa tumbuhan. Nah, caranya itu adalah yang pertama, kita ambil terlebih dahulu tumbuhan yang kita akan buat menjadi hak sel, kemudian kita potong bagian yang diinginkan dari tumbuhan tersebut, kemudian dilakukan pengirisan atau pemotongan, dan yang terakhir adalah kita melakukan pengeringan dari simplisia tersebut sampai kadar airnya itu sesuai kebutuhan atau sesuai dengan yang diinginkan. Oke, kita masuk ke percobaan yang pertama, di mana di sini saya telah membuat simplisia temulawak dan kunyit. Nah, seperti gambar di samping ini merupakan temulawak, di mana temulawak itu mempunyai nama latin yaitu Cucurma santoriza dan dia termasuk famili Zingiberaceae. Nah, bagian yang kita gunakan dalam pembuatan hak sel itu adalah bagian rimpangnya. Dan si temulawak ini dia mempunyai kandungan minyak atsiri berupa velandren, tumerol, kemudian zat berwarna kukurmin, dan juga kadar minyaknya itu tidak kurang dari 8,2% berat per volume. Nah, kemudian temulawak ini mempunyai khasiat. Beberapa khasiat atau kegunaannya itu antara lain ada sebagai anti spasmodika, kemudian dia sebagai peningkat nafsu makan atau penambah nafsu makan, dan dia juga sebagai hepatoprotektor. Nah, inilah bentuk simplisia dari temulawak yang sudah saya buat, di mana dia berupa irisan dari rimpang yang tipis, dan juga dia ini sangat mudah untuk dipatahkan, dan lalu permukaannya ini seperti berkerut. Nah, untuk warnanya sendiri, warnanya seperti coklat yang menuju terang gitu. Nah, untuk baunya, dia mempunyai bau yang khas atau aromatik, dan juga untuk rasanya dia mempunyai rasa yang tajam dan pahit. Oke, simplisia yang kedua dalam percobaan yang pertama ini adalah kunyit. Nah, gambar di samping ini merupakan kunyit yang dia mempunyai nama latin yaitu Cucurma domestica. Nah, kunyit itu sendiri dia termasuk famili Zingiberaceae, dan sama seperti temulawak, bagian yang kita gunakan untuk membuat simplisianya itu adalah bagian rimpangnya. Kemudian kunyit itu sendiri dia mempunyai kandungan atau zat yang terkandung dalam kunyit itu adalah minyak atsiri, kemudian ada damar, pati, dan juga dia juga punya zat kukurmin. Nah, khasiat atau kegunaan dari kunyit itu adalah sebagai kukurminoid. Nah, kukurminoid itu apa sih? Yaitu dia bersifat sebagai antioksidan dan antiinflamasi, kemudian dia juga sebagai anti diare, kemudian dia juga sebagai skabisida. Nah, untuk simplisia dari kunyit yang sudah saya buat, yaitu ini. Nah, bentuknya dia berupa irisan dari rimpang tadi, dan dia juga tergolong ringan. Dan untuk warnanya dia mempunyai warna yang kuningnya sangat pekat. Dan untuk baunya dia mempunyai bau yang khas, dan rasanya sendiri dia agak pahit, kemudian ada sedikit pedas, dan lama-kelamaan ada muncul rasa tebal di lidah. Oke, sekarang kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu di sini saya telah membuat simplisia dari lengkuas dan jahe. Gambar di samping ini merupakan lengkuas. Dan lengkuas itu mempunyai nama latin yaitu Alpina gelanga Wild. Dan dia juga termasuk famili Zingiberaceae. Nah, bagian yang kita gunakan untuk simplisianya yaitu tetap sama, kita menggunakan bagian rimpangnya. Nah, kemudian kandungan dari si lengkuas itu sendiri dia mempunyai minyak atsiri yang tidak kurang dari 0,5% volume per berat, yang mengandung sineol, metil sinamat, kamfer, dan juga galangol. Nah, khasiat atau kegunaan lengkuas itu sendiri
seperti yang kita tahu, dia juga sebagai bumbu dapur, kemudian dia juga carminativa, dan juga dia juga sebagai antifungi atau antifungal. Nah, berikut bentuk simplicia dari lengkuas yang sudah saya buat, di mana bentuknya ini seperti irisan dari rimpang yang sudah diiris tipis-tipis, dan juga dia terlihat di sini dia sangat terdapat serat yang lumayan kasar. Dan juga untuk warnanya sendiri, bagian luarnya ini dia berwarna merah yang kecoklatan yang lumayan pekat, dan untuk bagian dalamnya dia lebih ke coklat yang menuju ke putih gitu. Nah, kalau untuk baunya sendiri, dia mempunyai bau yang juga sangat khas, dan juga dia punya rasa yang agak pedas. Lalu tumbuhan kedua yaitu jahe. Jadi jahe itu dia mempunyai nama latin yaitu Zingiber officinale. Nah, dia juga termasuk famili Zingiberaceae, dan bagian yang kita gunakan sama, yaitu bagian rimpangnya untuk pembuatan simplicianya. Nah, kandungan atau zat yang terkandung dalam jahe itu sendiri, dia mempunyai mengandung pati, damar, oleo, resin, kemudian dia mempunyai minyak atsiri yang tidak kurang dari 0,8%. Nah, minyak atsirinya itu antara lain yaitu zingiron, zingiberol, zingiberin, borneol, dan lain sebagainya. Kemudian kegunaan atau khasiat dari jahe itu sendiri adalah sebagai stimulansia. Kemudian dia juga dia foretika, dan juga dia mempunyai sifat carminativa. Oke, ini adalah simplicia dari jahe yang telah saya buat, di mana bentuknya juga seperti irisan dari rimpang. Nah, untuk seratnya di sini juga terlihat serat dari jahe itu sendiri yang lumayan terlihat. Berikut seratnya. Nah, untuk warnanya sendiri, dia bagian luarnya ini berwarna kuning kecoklatan, dan untuk bagian dalamnya dia berwarna coklat yang lebih yang sudah sangat menuju ke arah putih. Nah, untuk rasanya, dia mempunyai rasa yang pedas dan baunya sangat khas dan aromatik. Oke, kita lanjut ke percobaan yang ketiga, yaitu saya sudah membuat simplicia dari gambar yang di samping ini, yaitu ginseng. Nah, ginseng itu dia mempunyai nama latin Panax ginseng, dan dia termasuk famili Araliaceae. Nah, kemudian ginseng ini dia mempunyai zat-zat yang berguna itu adalah glukoksida, kemudian dia punya panaquilon, terus dia juga punya minyak atsiri, damar, panax, dan juga dia punya saponginol. Nah, ginseng itu mempunyai manfaat sebagai anti kanker, menurunkan berat badan, kemudian menjaga kesehatan hati atau hepatoprotektor, kemudian dia juga bisa melancarkan aksi dan sebagai obat untuk diabetes. Nah, selanjutnya percobaan yang keempat. Di percobaan ini saya membuat simplicia dari kulit kayu manis dan bawang putih. Gambar di samping merupakan kulit manis. Nah, kulit manis itu mempunyai nama latin yaitu Cinnamonum, yaitu Zelanicum, dan dia termasuk famili Lauraceae. Kemudian bagian yang kita gunakan dalam simplicianya itu adalah bagian kulit bagian dalam dari batangnya atau caulis. Dan dia mengandung minyak atsiri, kemudian mengandung pati, dan juga mengandung cinnamomyldehida. Nah, khasiat dari kulit kayu manis ini, dia sebagai carminativa, kemudian dia menghangatkan lambung, dia juga bisa dicampur dengan astringensia lainnya untuk obat mencret. Nah, inilah simplicia dari kulit kayu manis, di mana bentuknya seperti yang terlihat, yaitu seperti batang, yang dia ini sebenarnya kulit kayu yang menggulung gitu. Nah, untuk warnanya sendiri dia berwarna sangat coklat, dan untuk baunya dia sangat khas dan aromatik, dan rasanya ini agak ada rasa yang cukup manis gitu. Nah, lanjut ke simplicia berikutnya, yaitu ini bawang putih. Jadi bawang putih itu dia mempunyai nama latin Allium sativum. Nah, dia itu termasuk dalam famili Liliaceae. Bagian yang kita gunakan untuk simplicianya itu adalah bagian umbi lampisnya, dan dia mengandung minyak atsiri yang berupa dialil disulfida, kemudian alil propil disulfida, dan alin. Nah, khasiat bawang putih itu sendiri, dia sebagai anti kolesterol, dan dia juga bisa digunakan sebagai anti TBC atau tuberkulosis. Kemudian dia juga terbukti bisa mengobati kanker, penyakit jantung, dan juga untuk menjaga kekebalan tubuh kita.
Ini adalah bentuk dari Simplicia bawang putih yang sudah saya buat, di mana dia berbentuk umbi lapis utuh dan dia berkelompok, dan dia juga mempunyai warna yang putih, benar-benar putih, tapi ada beberapa agak sedikit ada warna keemasan gitu, dan juga baunya benar-benar khas, sangat-sangat khas, dan untuk rasanya dia ada rasa pahit dan juga ada rasa pedasnya. Nah, kita lanjut ke percobaan yang kelima, di mana di sini saya membuat Simplicia dari tumbuhan Sambiloto. Seperti gambar berikut ini. Nah, Sambiloto itu dia mempunyai nama latin yaitu Andrographis paniculata Nis, dan dia termasuk ke dalam famili Acanthaceae. Nah, bagian yang kita gunakan untuk pembuatan Simplicianya adalah bagian dari ranting berdaunnya. Nah, Sambiloto itu sendiri dia mempunyai zat kandungan yang berfungsi itu adalah andrographolit, kemudian dia juga punya alkaloida, kemudian juga punya asam kersik, damar, dan garam alkali. Nah, khasiat dari Sambiloto itu sendiri dia sebagai tonikum, antipiretik, kemudian diuretika, dan sebagai antibakteri, dan juga dia sebagai hepatoprotektif. Oke, kita masuk ke percobaan yang terakhir, yaitu percobaan ke-6. Di sini saya membuat Simplicia haxel dari daun kumis kucing dan daun sirih. Nah, gambar berikut merupakan daun kumis kucing dan dia mempunyai nama latin yaitu Orthosiphon stamineus, dan dia termasuk ke dalam famili Laminaceae. Nah, terus bagian yang kita gunakan untuk pembuatan Simplicia daun kumis kucing ini adalah helaian daunnya. Nah, kandungan dari kumis kucing itu sendiri, dia mempunyai garam kalium, kemudian dia juga punya glukosida, minyak atsiri, dan saponin, atau dia juga punya flavonoid. Nah, khasiat dari daun kumis kucing itu sendiri, dia sebagai diuretika. Untuk Simplicia dari daun kumis kucing, ini dia, dimana dia berupa helaian daun yang sudah kering dan sangat rapuh. Ini lihat ya, sangat rapuh. Dan juga untuk warnanya sendiri dia berwarna hijau kecoklatan dan dia tidak mempunyai bau dan rasanya ini agak pahit. Lalu tumbuhan yang kedua di percobaan yang ke-6 ini adalah daun sirih. Sirih itu sendiri dia mempunyai nama latin Piper betleas dan dia termasuk ke dalam famili Piperaceae. Nah, bagian yang kita gunakan untuk Simplicianya itu adalah bagian helaian daunnya. Nah, khasiat atau kandungan dari daun sirih itu dia mempunyai minyak atsiri yang mengandung fenol, kemudian atau asetol, dan dia juga mempunyai flavonoid. Nah, lalu khasiat dari kegunaan dari daun sirih itu sendiri adalah sebagai anti sariawan, anti batuk, kemudian dia juga sebagai yang paling dikenal umum di masyarakat, yaitu dia sebagai antiseptik. Nah, inilah Simplicia dari daun sirih yang bentuknya ini benar-benar seperti helaian daun utuh, dan dia berbentuk bulat lonjong, dan ujungnya ini agak meruncing, dan untuk warnanya sendiri dia berwarna hijau kecoklatan. Ada warna-warna coklatnya di sini dan juga ada warna hijau, dan untuk baunya dia mempunyai bau yang sangat khas dan rasanya ini pedas. Rasanya ini cukup pedas.